Halo semua, sudah lama nih kita tidak bahas-bahas materi dan soal. Untuk video kali ini yang akan aku bahas adalah tentang paralaks bintang, topik yang jarang sebenarnya ditemui di sekolah, tapi untuk beberapa siswa high school yang terlibat dalam olimpiade, dulu namanya olimpiade, sekarang namanya kompetisi, bidang astronomi, ini hal yang dasar, ya, even untuk astronomi atau astrofisik secara umum, bukan hanya dalam hal olimpiade, ini adalah hal yang dasar. Jadi, semoga kalian tertarik dengan topik ini dan untuk yang mempelajari ini juga semoga terbantu. Jadi sebelum kita lanjutkan lebih detail tentang paralaks bintang, akan aku jelaskan dulu definisinya, ya. Jadi paralaks ini digunakan sebagai metode pengukuran jarak bintang. Ya, ini adalah dasarnya. Metode yang paling dasar dan paling sering digunakan untuk bintang-bintang yang jaraknya cukup dekat. Yaitu untuk menentukan jarak bintang tersebut, paralaks ini digunakan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu berdasarkan perubahan posisi bintang akibat revolusi bumi mengelilingi matahari. Ya, sebagai contoh yang pada gambar ini, ya, bumi itu kan berevolusi mengelilingi matahari. Nah, dari satu posisi ke posisi lainnya, bintang merah ini yang ceritanya akan diukur jaraknya, akan terlihat berada pada posisi yang berbeda relatif terhadap bintang yang lebih jauh, ya. Misalnya di posisi ini, kita bilanglah ini bumi pada bulan Januari, ya. Satu putaran ini kan 1 tahun. Nah, kita ambil Januari dan Juli misalnya, ya. Berselang 6 bulan, jadi setengah putaran dari bumi mengelilingi matahari. Nah, di bulan Januari ini, si bintang merah yang akan kita ukur jaraknya berada pada latar yang berwarna hijau ini, bintang-bintang yang berwarna hijau, ya. Ini warnanya aku pakai supaya membedakan sisi mananya, bukan masalah warna bintang berdasarkan temperatur, ya. Nah, kemudian 6 bulan selanjutnya misalnya, ya, di bulan Juli, bintang merah yang akan kita ukur jaraknya ini ternyata berada di latar yang berbeda, yaitu di bintang biru. Sebenarnya istilah paralaks ini kan sangat umum, ya. Sebagai contoh, ya, ini gambarnya aku ambil dari Google aja. Simpelnya ketika kalian menaruh jempol di depan kalian, terus di belakang kalian ada benda, ya, kalian bisa coba di sekitar kalian benda apapun, tapi dalam gambar ini misalnya ada gedung, ya. Dilihat di mata kiri, ya, kalian tutup mata kanan, jadi melihat dari satu mata saja, misalnya. Nah, ini terlihat gedungnya ini tertutup, tapi ketika kalian ganti mata, ya, di mata kiri ditutup, mata kanan ini buka, nah posisinya berbeda, ya. Nah, itu contoh paralaks. Nah, contoh paralaks lainnya adalah ketika kalian melakukan pengukuran, ini buku SMP kelas 1. Nah, kalau untuk mengukur sesuatu, apapun, mau penggaris, kalian mau mengukur volume menggunakan gelas takar, nah itu harus skalanya tegak lurus sama alat ukurnya, ya. Ini posisi pengukuran yang benar, karena jika
pada sisi yang berbeda, kiri maupun kanan, nah angka yang terukur akan berbeda. Nah, ini juga namanya efek paralaks. Maksudnya paralaks ya perubahan posisi kita memandang gitu ya. Nah, paralaks ini juga yang terjadi akibat revolusi bumi itu bisa kita gunakan untuk mengukur jarak bintang. Nah, bagaimana? Nah, menggunakan prinsip trigonometri. Ya, kalau SMA ini sudah belajar ada sinus, kosinus, dan tangen. Nah, yang kita akan pakai di sini adalah pendekatan sinus dan tangen. Nah, yang mana sudut paralaks? Nah, paralaks itu berupa sudut ya. Nah, sudutnya itu yang di sebelah sini akan aku tandai dengan P. Ya, sudut yang dibentuk antara bumi, bintang yang jaraknya akan diukur, dan matahari. Ya, itu adalah paralaksnya. Nah, di sini kalian bisa langsung lihat yang mana sebagai trigonometrinya. Ya, ini segitiga siku-siku, dan kita punya sudut P. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai jarak bintang terhadap matahari ya. Jarak bintang ini terhadap matahari kita simbolkan dengan D berdasarkan informasi sudut paralaks. Nah, hal lain yang kalian ketahui juga adalah tentu jarak bumi ke matahari. Rata-ratanya adalah kalian tahu satu satuan astronomi. Ya. SA sama saja SA atau AU, Astronomical Unit. Yang nilainya adalah rata-ratanya sekitar 1,496 kali 10 pangkat 8 km. Ya. Nah, menggunakan trigonometri, tangan ya, dari sudut P adalah tangan depan per samping gitu ya, biasanya siswa sekolah mengingatnya. Depan dari sudut P adalah 1 AU ini, dan samping adalah D. Ya. 1 AU per D. Nah, sekarang ada pendekatan. Nah, untuk sudut P yang sangat kecil, kita bisa dekati nilai tangen P itu mendekati nilai P saja. Ya. Untuk sudut yang sangat kecil ini kan gambarnya agak ekstrim ya. Sebenarnya jarak bintang ke bintang lainnya termasuk matahari juga bintang, ke bintang lainnya itu sangat jauh, sehingga kalian bayangkan saja ya, ditarik segitiga ini sampai ke jarak yang jauh, tentu akan membentuk sudut P yang kecil. Nah, bisa didekati nilai garis ini mendekati ini ya, sudutnya sangat kecil, tangen P itu mendekati P. Ya, sehingga kita bisa tulis P sama dengan 1 AU per D. Jadi dari nilai paralaks ketika kita mengamati bintang, kita bisa tahu jarak dari bintang tersebut. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan juga adalah satuannya. Nah, kalau penulisannya seperti ini saja benar ketika P-nya ini dalam radian, ya, radian kan tidak punya dimensi, jadi 1 AU per D-nya juga dalam AU. Jadi satuannya bisa dicoret, tidak ada dimensi, nah sudutnya ini harus dalam radian. Nah, bagaimana
penyesuaian satuannya ini, nah, kita tahu bahwa 1 radian itu, ya, 1 radian itu sama dengan 206,265 detik busur. Oke, mungkin nanti aku akan bikin video tersendiri tentang satuan-satuan yang sering di astronomi ya. Radian dan detik busur kenapa bisa dapat 206,265. Nanti kita akan bikin sesinya tersendiri, satuan-satuan yang sering dipakai di astronomi. Nah, 1 radian ini kalian telan saja dulu 206,265 detik busur, 206.265 detik busur. Nah, kemudian 1 AU itu sama dengan ini ya, tadi sudah. Nah, sekarang penggunaan detik busur, ya, penggunaan detik busur ini sering dipakai sebagai satuan paralaks, ya, itu ya masalah instrumen, jadi sering dipakainya detik busur atau mili detik busur. Jadi semakin canggih pengamatan-pengamatan sekarang bahkan bisa sampai ke satuan mili detik busur. Nah, satuan detik busur ini sering dipakai untuk sebagai satuan paralaks. Makanya ketika kita mau menyatakan ini paralaksnya dalam detik busur bisa, ya. Tapi kita sesuaikan juga satuannya. Jadi bisa juga paralaks ditulis sebagai 1/D, tapi D-nya dalam parsek. Nah, apa itu parsek? Parsek adalah, sekarang dibuat definisi baru, bahwa 1 parsek adalah bintang-bintang yang memiliki paralaks 1 detik busur, ya. Paralaks 1 detik busur, ya. Dengan 1 parsek ini adalah 206,265 satuan astronomi. Ya. Jadi kalian harus perhatikan satuan paralaks 1/D, oke, ini juga sama 1/D. Nah, tapi 1/D-nya itu satuannya apa? Kalau paralaksa dalam radian, D-nya dalam AU. Kalau paralaksa dalam detik busur, jaraknya dalam parsek. Ya. Kita coba salah satu contoh soal. Misalnya, paralaks dari bintang dilihat dari wahana Cassini adalah 2,6 detik busur. Dari bumi, paralaks bintang tersebut adalah 0,5 detik busur. Berapakah jarak wahana tersebut dari matahari? Wahana Cassini-nya ya maksudnya. Jadi, kalian bisa bayangkan ya, ini paralaks bintangnya 0,5 detik busur dari bumi. Nah, ada 2 case, jadi dari bumi dan dari wahana Cassini. Sekarang, dengan informasi bahwa paralaks yang diamati dari Cassini adalah 2,6 detik busur, berapa jarak wahana tersebut dari matahari? Ya, kita bayangkan dulu yang kasus bumi. Bumi mengelilingi matahari, kemudian mengamati sebuah bintang, gitu kan tadi di gambar di awal. Kemudian bumi membentuk sudut paralaks dengan bintang tersebut sebesar 0,5 detik busur. Nah, ini base-nya, base dari segitiga ini adalah 1 AU tentu, karena kasus untuk bumi. Nah, dari sini, kita bisa menggunakan langsung di persamaan yang tadi, ya, menentukan jarak bintang tersebut. Jarak bintang tersebut, paralaks, ingat, dalam detik busur adalah 1/DD-nya yang dalam parsek. Ya. Nah, ini berarti tinggal masukin angka aja. Dan kalau kalian sudah menyesuaikan satuannya, berarti D sama dengan 1/P. Jika saya masukkan 0,5 detik busur,
1 per 0,5, 0,5 kan 1 per 2 alias ini 2 parsec ya, karena satuan paralaksa dalam detik busur berarti hasilnya jaraknya dalam parsec. Nah, jarak dalam parsec ini 2 parsec ini untuk si bintang, wahana Cassini yang mengelilingi matahari juga itu berarti jaraknya berapa? Nah, sekarang kita cari base segitiga ini ya untuk wahana Cassini. Masih case bintang yang sama ya. Bintang yang berjarak 2 parsec ini. Sekarang kita bayangkan sebuah wahana buatan ya. Ya anggap saja gambarannya seperti itu. Sekarang jaraknya berapa? Saya notasikan sebagai R. Dengan dia membentuk sudut 2,6 detik busur ya, dengan jarak yang sudah kita dapat tadi, yaitu 2 parsec. Ya. Kalau ini sebenarnya kalian pakai trigonometri saja lagi. Ya. Ingat bahwa nilai tangen sudut adalah depan per samping. Ya. Jadi tangen sudut 2,6 detik busur ya adalah depan R yang mau kita cari per samping 2 parsec yang sudah kita dapatkan ya. Nah, sekarang masalah satuan lagi. Nah, nilai tangen ini karena sangat kecil, kalian mau pakai pendekatan boleh. Kalian mau cari nilainya juga boleh ya. Maksudnya begini. Tangen 2,6 detik busur. Kalau kalian pakai kalkulator ya, tentu kalau untuk olimpiade susah kalau tidak diizinkan pakai kalkulator. Saya tunjukkan di sini. Ya. Nilai tangen, di sini ada tangen 2,6 detik busur. Nah, ingat di sini dalam derajat ya, di sini bisa radian, bisa derajat. Nah, karena derajat, detik busur ini harus diubah ke derajat dengan dibagi 3.600. Ya. Nilainya sangat kecil, masuk akal, ya, karena sudutnya juga kecil. Atau kalian juga bisa langsung pendekatan 2,6 detik busur ini, tangen 2,6 detik busur ya sama dengan 2,6 detik busur. Saya kembali ke sini. Ya. Bisa juga kalian langsung dekati dengan 2,6 detik busur. Nah, supaya satuannya sesuai seperti yang di awal tadi, ya, nanti jika R-nya dalam parsec, ini parsec, nah satuan di sini harus radian, supaya sama-sama ruas kiri dan ruas kanan tidak berdimensi. Ya, dengan catatan tadi di slide sebelumnya, 1 radian adalah 206,265 detik busur. Jadi kita bisa dekati dengan 2,6 detik busur ini, ya, kita ubah ke dalam radian. Ya. Karena 1 radian adalah 206,265 detik busur, maka 1 detik busurnya adalah 1 bagi 206,265 radian. Ya. Ini dalam radian, nah kalian bisa dapat R per 2 parsec. Nah, jadi ketika kalian mengoperasikan ini, R adalah 2,6 per 206,265, hasilnya, kali 2, hasilnya dalam apa? Baru dalam
parsec. Kalau kalian mau mengubah lagi ke satuan astronomi, ya, ingat 1 parsec adalah 206,265 satuan astronomi, astronomical unit. Jadi harus dikali lagi dengan 206,265. Oke, bisa dicoret ya. Nanti dengan 2,6 kali 2 ini hasilnya sudah dalam astronomical unit. Ya. Jadi dapat berapa ya? 5,2 satuan astronomi. Jadi jarak wahana Cassini ini dari matahari adalah 5,2 satuan astronomi. Semoga video ini membantu. Kalau ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.